Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 62. Akan aku buat kau jatuh cinta denganku setiap hari. Adam tersenyum. Oke, aku ikuti permainanmu istri kecilku, batin Adam. Ia segera meletakkan lotion ke tangannya dan mengoleskannya ke punggung Jenar. Sudah selesai. Hah, ucap Jenar sedikit terkejut. Baru saja ia merasakan sentuhan lembut tangan suaminya itu. Iya, sudah selesai, ucap Adam sambil menyerahkan lotion ke tangan Jenar. Aku mau mandi. Iya, jawab Jenar. Aduh, kenapa reaksinya cuma diam saja ya, batin Jenar sambil berjalan mondar-mandir. Apa yang harus aku lakukan? Apa mungkin aku kurang menarik, kurang menggoda di matanya? Oke, harus lebih berusaha lagi. Ia memberi semangat pada dirinya sendiri. Adam keluar dari kamar mandi mengenakan kaos dan celana pendek. Wajahnya tampak segar dan menggairahkan di mata Jenar. Kenapa? Tidak apa. Aku mau istirahat sebentar sebelum makan malam, ucapnya sambil naik ke tempat tidur. Apakah di kantor baru banyak kerjaan? Kamu capek? Jenar tiba ikut naik ke atas tempat tidur. Dia memberanikan diri naik ke atas perut Adam yang terlentang. Sial, ternyata kamu pantang menyerah, batin Adam. Aku pijat ya, buka bajumu. What, semakin berani kamu ya, kalau begini pertahananku bisa jebol, batin Adam. Mudahan dia bisa tergoda sehingga mau memaafkan aku. Kalau tidak bisa malu, mau ditaruh mana mukaku, batin Jenar. Jenar menarik kaos Adam ke atas, sehingga terpampangnya nyata bodi goalnya Adam ditambah tato naga di dadanya. Apakah capeknya sudah berkurang? Apa tadi aku mengatakan capek dan pegal sehingga perlu dipijat? Tadi kau mengatakan terus mau istirahat, jadi aku pikir kau pasti capek karena pekerjaan. Atau mungkin perlu dipijat di tempat yang lain. Tidak perlu repot, turun, perintah Adam. Aduh, bagaimana ini ternyata tidak mempan, aku harus nekat, pikir Jenar. Dicondongkan tubuhnya sehingga wajah mereka saling berhadapan. Kalau aku tidak mau bagaimana, ucap Jenar kemudian mencium bibir Adam selembut mungkin. Adikmu saja sudah bangun masih mau jual mahal denganku, batin Jenar. Apakah kau tidak menginginkanku sayang? Lanjut Jenar yang ciumannya sudah pindah di ceruk leher Adam. Digigitnya telinga Adam. Stop, hentikan aksimu ini, perintah Adam. Jenar benar kaget dengan reaksi marah suaminya itu. Apa maksudmu bertindak seperti ini, Aku mau minta maaf atas kejadian kemarin malam. Aku salah sudah memberi pertanyaan yang menyinggung harga dirimu. Jelas Jenar dengan posisi masih duduk di atas perut Adam sambil menundukkan kepalanya. Bahkan tangannya memilin-milin ujung bajunya untuk mengurangi kegugupannya. Dan melakukan tindakan bodoh seperti ini. Aku pikir dengan begini kau memaafkan aku. Percaya diri sekali kamu.
Maaf, ucap Jenar dan beranjak turun dari atas perut Adam. Tapi pinggangnya ditahan oleh kedua tangan Adam, sehingga posisinya masih seperti semula. Mau kemana? Tanya Adam dengan nada melembut. Mau turun, ganti baju terus menyiapkan makan malam, ucap Jenar masih dengan raut muka kecewa, bahwa usahanya tidak membuahkan hasil. Dan justru malah menanggung malu di depan Adam. Jenar merasa ditolak, merasa terbuang. Sekarang aku mau bertanya. Apakah kau mencintaiku? Aku, jawab Jenar ragu. Kau mencintaiku bukan? Buat apa kau berbuat sejauh ini demi sebuah permintaan maaf dariku? Iya, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku mencintaimu, Adam, jawab Jenar lirih. Tiba Adam duduk terbangun dan mencium bibir Jenar. Karena kau mencintaiku, maka kau harus bertanggung jawab, istriku. Siapa suruh kau menggodaku? Ucap Adam sambil mencium abis bibir Jenar. Adam memberi pagutan yang dalam agar istrinya juga merasakan debaran jantungnya. Bahkan Adam sudah membalik posisi sehingga Jenar berada di bawah. Ini akan menjadi malam yang panjang. Apa kamu siap? Jenar mengangguk sambil tersenyum. Tangan membelai wajah Adam dengan penuh kelembutan. Adam mulai mencium bibirnya, kemudian turun ke leher dan membisikkan sesuatu di telinganya. Aku mencintaimu, Jenar. Aku sangat mencintaimu, istri kecilku. Jenar tersenyum bahagia. Ia memejamkan matanya menikmati sentuhan panas yang diberikan oleh suaminya. Sayang, panggil Adam. Sambil masih memejamkan mata, Adam meraba kasur di sebelahnya. Apa yang dia cari tidak ada. Jenar, panggil Adam lagi. Jangan kabur lagi kayak waktu di hotel, pikir Adam. Dia segera memakai celana dan keluar kamar dengan telanjang dada. Adam menuruni tangga menuju ruang tengah. Ternyata Jenar tidak di sana. Dia menuju dapur. Dilihatnya wanita kecil mungil yang baru saja membuat dunianya menjadi berwarna sedang memasak. Dengan mengenakan kaos kebesaran dan rambut dicepol ke atas, dia tampak asyik memasukkan bahan ke dalam panci. Masak apa? Peluk Adam dari belakang. Hah, sampai kaget aku, ucap Jenar. Aku masak mie rebus, mau, tawarnya. Aku maunya kamu, jawab Adam sambil menaruh dagunya di pundak Jenar. Sesekali dia mencium leher Jenar yang putih. Geli, tadi kan sudah banyak. Kurang, jawab Adam sambil mencium pipi Jenar. Adam berhenti dong tangannya, nanti masakanku gosong. Gak bisa, maunya gerak terus, jawabnya santai. Adam, makan dulu, nanti lanjut lagi, oke? Ingat kamu yang minta, ucap Adam sambil melepas remasannya. Aku lapar. Kita tadi melewatkan makan malam. Kelihatannya enak. Tentu saja, ini mie spesial penuh cinta ala Chef Jenar. Nih kamu cicipi, ucap Jenar sambil mengambilkan sedikit kuah dan disodorkan ke Adam untuk dicicipi. Kamu saja. Ya sudah kalau tidak mau, ucap Jenar sambil memakan kuah mie tadi. Baru sampai di ujung mulut dengan cepat Adam mencium bibir Jenar.
Benar kata kamu, mie penuh cinta ala istriku ini memang enak, aku tunggu di meja makan. Jenar tersenyum malu mendengar pujian dari suaminya. Ia segera mengambil 2 buah mangkuk dan menghidangkan mie di meja makan. Mereka berdua makan sambil ngobrol santai tentang hal-hal yang lucu. Ke kamar yuk. Aku cuci dulu mangkuknya. Biar Big Minah saja. Kasihan dia kerjaannya sudah banyak, cuma sedikit kok, bentar lagi juga selesai. Jenar segera membawa mangkuknya ke tempat cuci. Sini aku bantu. Adam memeluk Jenar dari belakang dan membantunya mencuci. Dengan tangan yang penuh busa, ditempelkannya ke pipi Jenar. Adam, jangan usil, nanti nggak selesai. Memang kenapa kalau selesainya lama, sudah pengen bermain sama adikku ya. Adik, nih buat adik kamu, ucap Jenar sambil menempelkan busa ke pipi Adam. Sudah mulai berani kamu ya, ucap Adam sambil menggelitik perut Jenar. Ampun, aku menyerah. Harus dapat hukuman biar jera, ucap Adam sambil mengangkat tubuh Jenar dan mendudukkannya di meja dapur. Tanpa menunggu waktu lama dilumatnya bibir mungil milik istrinya itu. Dengan otomatis Jenar mengalungkan tangannya di leher Adam. Adam melepas pagutannya, memberikan jeda agar istrinya mengambil napas. Hukuman yang aku suka, dan aku tidak akan jera, ucap Jenar sambil mengecup hidung mancung Adam. Nakal kamu, Adam melanjutkan aksinya. Diangkatnya tubuh istri dan menggendongnya seperti koala tanpa melepaskan ciuman mereka sedikitpun. Dengan berjalan perlahan menaiki tangga, Adam membawa istrinya ke kamar untuk menikmati indahnya perjalanan cinta mereka. Tumbuhlah di rahim istri kecilku, benih cintaku, doa Adam sebelum mencapai puncak kenikmatan. Setelah mengalami pergulatan panjang Adam dan Jenar yang hanya mengenakan selimut sedang melepas lelah. Adam, sejak kapan kau mencintaiku? Entahlah, mungkin waktu pertama kali aku menabrakmu. Sejak saat itu hidupku lebih berwarna dengan segala macam permasalahan yang kau hadapi. Kau adalah sesuatu yang di luar dugaan dan kendaliku Jenar. Benarkah? Aku tidak percaya, ucap Jenar sambil jarinya berputar di tato naga milik Adam. Itu benar, bahkan kau wanita yang pertama kali tahu kalau aku memiliki tato naga di dadaku ini. Lantas bagaimana denganmu, kapan kau jatuh cinta denganku? Saat pertama kali kita kenal, di rumah Mang Udin, ya benar saat itu aku mulai tertarik denganmu. Entah kenapa saat itu hatiku berdebar terus, jawab Jenar sambil tersenyum malu ketika mengingatnya. Mungkin itu yang namanya jodoh. Aku sebenarnya ingin bertanya tapi takut kau marah. Tanya saja, aku janji tidak marah. Kapan kau benar melupakan Jessica? Adam terdiam sejenak, kemudian menarik nafas panjang dan mulai menjawab pertanyaan istri kecilnya itu. 1 tahun yang lalu, sejak aku tahu tentang alasan kenapa dia mendekatiku, dan selanjutnya meninggalkanku, menipuku, bahkan sampai dia nekat menggugurkan kandungan. Tega sekali dia. Bayi itu tidak bersalah, tunggu, apakah itu anakmu? Adam menjentikkan jarinya di kening Jenar. Bodoh. Aduh sakit, teriak Jenar.
Aku tidak pernah melakukan hal yang dilarang agama, mungkin karena itu dia meninggalkanku. Saat itu hidupku terlalu monoton, dan hanya berpikir bagaimana aku bisa menggantikan papa mengelola perusahaan. Lantas bayi siapa itu? Kekasihnya, dia punya kekasih lain ketika menjalin hubungan denganku. Dasar wanita ular, kamu jangan sampai tergoda dengan rayuan wanita itu, ingat Adam, kamu hanya milikku. Benarkah, sampai segitunya kau tergila, gila padaku? Tanya Adam sambil membelai rambut jenar. Tentu saja. Kau adalah pria pertama yang bisa menerobos hatiku, bahkan selalu membuatku berdebar-debar. Akan aku buat kau jatuh cinta denganku setiap hari. Hahaha, aku milikmu sayang, hanya milikmu, justru aku yang akan jatuh cinta dengan sendirinya padamu. Day by day, mau bermain lagi. Adam, ini sudah hampir pagi. Oke, kita istirahat, kamu pasti lelah. Aku takut kamu malah jatuh sakit. Terima kasih sayang, peluk. Dasar manja, balas Adam sambil memeluk dan menyelimuti istri kecilnya itu. Bersambung.